Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membongkar, membersihkan, dan merakit kembali rem tromol dari sepeda motor Karisma 125D. Pertama-tama kita harus melepaskan roda belakang. Dan sebelumnya kita perlu melepaskan brake lever dari push rod atau batang pendorong dari pedal rem dengan menggunakan kunci ring berukuran 14 mm untuk melepaskan mur yang mengaitkan brake lever ke push rod. Dan setelah mur dilepas, kita dapat melepaskan push rod dari brake lever dengan cara menekan pedal rem untuk menarik push rod ke sebelah kanan. Dan selanjutnya kita dapat melepaskan brake lever. Setelah brake lever dilepas, selanjutnya kita perlu melepaskan baut berukuran 14 mm sebelah kiri dan juga baut 19 mm mur ukuran 19 mm di sebelah kanan, yang mana ini berfungsi sebagai sumbu putar dari roda. Dan setelah kita melepaskan mur pengikat poros roda, kita selanjutnya dapat menarik baut sambil menahan roda agar mudah kita menyabut baut poros ini. Dan selanjutnya untuk kita dapat melepaskan ban dari sepeda motor, sebelumnya seharusnya kita membuka chain cover terlebih dahulu, yang mana chain cover ini terkait atau terpasang dengan menggunakan baut. Setelah kita melepaskan chain cover, selanjutnya kita dapat melepaskan roda dari porosnya. Dan sebelumnya kita lepaskan rantai yang bertautan terlebih dahulu. Kita dapat melepaskannya, tinggal ditarik seperti ini saja, dan roda pun dapat dilepas. Dari sini kita dapat melihat rakitan rantai beserta damper. Setelah kita lepaskan ban, selanjutnya kita dapat melepaskan rakitan rem tromol dari sepeda motor ini, yang dapat Anda lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah bagian drum atau yang biasa disebut dengan tromolnya, sedangkan ini adalah sepatu remnya yang terpasang atau terikat dengan sebuah pegas. Untuk melepas sepatu rem ini, sebelumnya kita harus melepaskan kedua pegas yang mengikat kedua sepatu rem ini. Kita dapat melepaskannya dengan menggunakan obeng ataupun obeng min ataupun tang lancip. Dan sebagai trik, kita tidak perlu menggunakan obeng min ataupun tang lancip untuk melepaskannya, yang mana prosedur itu biasanya digunakan pada kendaraan roda 4 ataupun mobil. Kita dapat menggunakan trik ini tanpa menggunakan alat, yaitu tinggal menariknya saja ke bagian luar dan menahannya agar tidak menggencet tangan Anda. Dan sepatu rem pun telah dilepaskan. Selanjutnya kita gunakan amplas untuk membersihkan permukaan dari sepatu rem. Bersihkan juga celah yang ada pada sepatu rem. Celah ini berfungsi untuk mengakumulasi kotoran akibat pengikisan tromol rem, sepatu rem. Maka pada proses pembersihan kita sebaiknya
membersihkan celah ataupun alur ini. Dan setelah kita amplas, kita gunakan brake and part cleaner untuk membersihkan sepatu rem. Berikutnya kita bersihkan juga kotoran yang menempel pada cover dari tromol rem dengan menggunakan lap, ataupun kita dapat juga menggunakan brake part cleaner untuk melepaskan kotoran yang membandel, yang menempel. Selanjutnya kita menggunakan lap untuk membersihkannya kembali. Berikutnya kita lumasi permukaan yang bergesekan dengan sepatu rem pada cover ini, yaitu poros yang terhubung ke lever, yaitu permukaan yang sebelah sini, dan juga poros yang ini dengan menggunakan grease atau pelumas. Maksud saya stempet. Kita masih secukupnya. Lanjut, kita rakit kembali rakitan tromol rem, yang mana sebelumnya kita pasangkan kembali pegas penahan atau pegas pengembali ini ke kedua sepatu rem ini agar terpasang, dan selanjutnya kita dapat memasangnya ke cover. Setelah kita pasang sepatu rem pada cover, kita pastikan kembali apakah pegas-pegas terpasang dengan baik dan apakah lever bekerja dengan baik. Ya. Kita perlu membersihkan juga bagian tromol ataupun brake drum, yang mana ini pembersihannya itu menggunakan amplas. Lanjut, kita pasang kembali gear dan damper ke rakitan roda belakang, dan sebelahnya kita rakit juga cover daripada dan juga rakitan tromol rem. Dan setelah ini kita dapat memasang kembali ke sepeda motor. Kita pasang kembali rantai yang sebelumnya telah kita lepas. Dan kita tautkan cover dari rem tromol kepada slot daripada rangka sebelah kanan.
Setelah itu kita pasangkan kembali baut poros yang pasangkan dari arah sebelah kiri. Kita pasangkan baut poros roda dan juga chain adjuster beserta mur pengikat dan chain adjuster sebelah kanan. Dan kita gunakan kembali kunci ring 14 untuk mengencangkannya. Sebelum kita mengencangkan kembali baut pengikat poros roda dan juga murnya, kita perlu menyetel kembali tegangan rantai. Tegangan ini atau jarak bebas gerak rantai ini ditentukan atau di setel atau kira-kira sebesar 35 mm sesuai standar pabrik. Kita melakukan penyetelan tegangan rantai dengan memutar atau menyetel bagian chain adjuster dengan menggunakan kunci ring berukuran 10 mm. Tentu saja penyetelan ini dilakukan selain ketegangan rantai juga dilihat kembali ke lurusan perputaran roda. Maka selain kita menyetel chain adjuster sebelah kiri, kita juga perlu menyetel chain adjuster yang sebelah kanan. Berikut kita kencangkan kembali baut poros roda dengan menggunakan kunci ring 14 mm dan juga kunci ring 19 mm untuk mur sebelah kanan. Kita pasangkan kembali brake lever dan juga push rod dan beserta mur pengikatnya. Oh ya, dan jangan lupa juga bagian penahan daripada lever tromo rem ini. Dan dari sini kita setel pergerakan bebas daripada pedal rem dengan memutarkan mur ini sedemikian dalamnya, dan kita tentukan gerak bebas daripada pedal rem apakah cukup ataukah tidak. Setelah itu kita pasangkan kembali chain cover. Setelah kita menyelesaikan perakitan kembali chain cover, dari sini kita telah menyelesaikan pembongkaran, pembersihan, dan juga perakitan kembali dari tromo rem sepeda motor Karisma 125D. Dan itulah penjelasan dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun komentar, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.